Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehat semua ibu-ibu? Kayaknya udah satu abad kita nggak ketemu ya. Gara-gara corona maksudnya. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tiada tara. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau dan kepada keluarga beliau, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah memegang sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi yang berbahagia ini, Ramadan jangan disia-siakan. Ramadan jangan disia-siakan. Di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan di antaranya bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala meletakkan dalam setiap ibadah itu ada keutamaan-keutamaannya. Dan juga di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan di bulan Ramadan itu kitab yang paling mulia di permukaan bumi, yaitu Al-Qur'an. Maka kata sebagian para ulama, Ramadan itu dia menjadi mulia, menjadi berkah, berlipat ganda pahala yang di sisi Allah murni karena turunnya Al-Quran di dalamnya. Berapa lama Al-Quran turun, ibu-ibu sekalian? Al-Quran itu turun kata para ulama, kalau dari langit dunia Allah turunkan ke langit dunia itu langsung 30 juz. Seluruhnya langsung turun ke langit dunia. Adapun dari langit dunia dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam, kemudian diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berkisar sekitar 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Kata sebagian para ulama kurang lebih 23 tahun. Itu proses turunnya Al-Quran dari malaikat Jibril, kemudian diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu orang yang paling memuji kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi naik di atas mimbar. Jadi mimbar Nabi itu ibu-ibu ada 3 jenjang. Kalau sekarang sebenarnya mimbar itu di atas ya, atau tidak ada jenjangnya sama sekali. Tapi mimbar Nabi ada 3 jenjang, 3 tingkatan. Ketika Nabi naik di tingkatan yang pertama, Nabi mengatakan amin. Para sahabat kebingungan. Nabi enggak doa kok ngomong amin. Nabi naik ke jenjang yang kedua, Nabi mengatakan juga amin. Dan naik ke jenjang ketiga, Nabi mengatakan amin. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin ya Rasulullah? Apakah ada sesuatu di balik itu? Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku menginjak jenjang yang pertama, malaikat Jibril berdoa. Kata malaikat Jibril alaihissalam, raghima anfun, celaka seorang hamba yang dia mendapatkan ayah ibunya masih hidup, tapi nggak bisa dia membuat dia masuk ke dalam surga. Doa malaikat Jibril kemudian kata Nabi SAW, amin, semoga Allah kabulkan. Lihat ibu-ibu ya, yang berdoa siapa? Malaikat Jibril. Ini aminus sama kata para ulama. Orang yang paling jujur di langit itu malaikat Jibril dari makhluk. Dan orang yang paling jujur di permukaan bumi itu Nabi Muhammad SAW. Maka bergabunglah doanya makhluk yang
Jenjang yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan seorang hamba. Itu bahasa Nabi. Ketika disebutkan namamu, mereka tidak berselawat kepadamu. Jadi kalau disebutkan Rasulullah, katakan Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan misalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Alaihi Salatu Wassalam dengan berbagai macam lafaz. Kata Nabi, amin juga. Kata malaikat Jibril, semoga Allah membinasakan orang yang menyebut namamu dan tidak berselawat kepadamu. Kata Nabi, amin. Di jenjang yang ketiga kata malaikat Jibril, semoga Allah celaka seorang hamba ketika datang kepadanya bulan Ramadan dan kemudian berlalu Ramadan itu dalam kehidupannya, namun Allah Subhanahu Wa Taala belum mengampunkan dosa-dosa. Kata Nabi, amin. Maka orang yang paling rugi di dunia dan di akhirat, ketika dia berpuasa, dia makan sahur, kemudian dia mungkin sholat subuh, dia menahan lapar, menahan haus, tetapi ternyata di akhirat pahalanya nol. Maka dikatakan Ramadan sia-sia. Bagi ibu-ibu sekalian, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, bedakan antara ibadah dengan doa. Kalau ibadah, sholat, puasa, haji, umrah, itu murni harus niatnya karena Allah. Kalau doa bebas, kita boleh minta dunia, kita boleh minta akhirat. Tapi kalau dalam urusan ibadah, murni harus karena Allah. Nah, ketika seorang misalnya berpuasa bukan karena Allah, seorang sholat bukan karena Allah, seorang misalnya haji dan umrah bukan karena Allah, maka ada dua perkara kata para ulama. Yang pertama, kalau ada orang ibadah, niatnya itu setengah-setengah. Ada orang puasa niatnya sebagian karena Allah, sebagian untuk diet misalnya. Nah, ini dunia sama akhiratnya bergabung nih. Atau sebagian karena Allah, sebagian karena malu sama teman-teman yang kalau nggak puasa misalnya. Maka kata para ulama, tasaqata. Maksudnya tasaqata, dia tidak mendapatkan dosa dan dia tidak mendapatkan pahala. Artinya apa? Ramadannya sia-sia. Ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita sudah menahan haus dan lapar dari pagi sampai sore hari, ternyata ibadah kita sia-sia. Yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Rabba sha'imin hadhah min siyamihi al-ju' wal 'atas." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak orang yang berpuasa. Banyak orang puasa kata Nabi, tetapi mereka hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus saja. Tidak dapat pahala dari Allah, tidak dapat kebahagiaan di akhirat, tidak mendapatkan diampunkannya dosa-dosa, tidak didapatkan baginya pintu surga raya di akhirat. Ini kan merugi ibu sekalian. Nanti kita akan sebutkan ya, ada beberapa hal-hal yang memang Nabi sebutkan. Apa saja ciri-ciri orang yang puasanya sia-sia? Kaum musliman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kapan Ramadan orang dikatakan sia-sia? Yang pertama, ketika dia berpuasa tetapi dia tidak meninggalkan berkata dusta. Puasa jalan terus, tapi dusta terus jalan. Dan orang yang suka berdusta, suka bohong, ini menunjukkan jauhnya dia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Man lam yada' qaula zur." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta. Ini orang mukmin harus punya sifat jujur. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, wal amala bihi, bahkan dia ketika berpuasa tetap melakukan perbuatan dusta itu, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang tidak meninggalkan ucapan dusta ketika berpuasa, falaisa lillahi hajatun,
Allah tidak pernah butuh dengan puasanya. Dibayangkan ini. Ada orang yang Allah nggak butuh sama puasanya. Maka percuma dia makan sahur, percuma dia puasa dari pagi sampai sore, percuma dia menahan dari hawa nafsunya. Kalau dia tidak meninggalkan ucapan dusta, maka Allah tidak butuh sama puasanya. Dan alangkah sedihnya kehidupan seorang hamba ketika dia berharap kebaikan di akhirat, namun ternyata Allah tidak mengampunkan dosa-dosanya. Maka ucapan dusta ditinggalkan ketika kita berpuasa, ibu-ibu sekalian. Bukan hanya ketika puasa, tetapi ditekankan jangan berkata dusta ketika berpuasa. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu terkenal ibu-ibu sebagai orang yang sangat jujur, benar-benar jujur luar biasa. Disebutkan oleh para ulama sirah, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang Rasul, umur berapa? Diangkat jadi Rasul umur berapa? Umur 40. Sebelum beliau umur 40 tahun, beliau sudah dikenal semenjak kecil, bahkan semenjak remaja sampai beliau berusia 40 tahun sebagai orang yang paling baik akhlaknya. Itu diakui oleh musuh sama teman. Orang-orang kafir mengakui akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tutur katanya, orang yang rendah hati, suka membantu. Dari sekian banyak akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling lebih dikenal tentang kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang kalau tidak suka dengan sifat jujur, suka dusta, suka bohong, itu akan sampai pada titik perbuatan dosa yang lebih besar lagi. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menerima wahyu di usia 40 tahun, ketika Nabi sudah bertemu dengan malaikat Jibril, disampaikan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam besoknya naik ke atas bukit Abi Qubais. Itu sekarang kalau posisi dekat dengan Masjidil Haram. Ya. Kemudian apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi kumpulkan semua orang-orang musyrik Quraisy. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu dan semuanya semua kumpul situ semuanya. Kumpul semuanya. Lihat ibu-ibu ya. Apa yang Nabi katakan sama orang-orang Quraisy? Wahai orang-orang Quraisy, Nabi ngomong di depan bukit. Ya. Kalau seandainya di belakang bukit ini, di belakang gunung ini, ada pasukan berkuda yang hendak menyerbu kalian, yang hendak menyerang kalian, aantum musaddiqiyya, kalian percaya nggak sama saya? Maka jawaban mereka semua serentak. Ya Muhammad, 40 tahun kami mengenal engkau. Kami tahu engkau tidak pernah berdusta kepada kami. Ini akhlak seorang mukmin. Sifat jujur itu diminta sama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya orang yang suka berkata jujur, menyampaikan apa adanya, akan menuai banyak kebaikan. Dan orang yang menuai banyak kebaikan akan mengantarkan dia ke dalam surga. Dan sesungguhnya orang yang suka berdusta, kata Nabi, suka ngomong dusta, kemudian dia sampai pada titik-titik kejahatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keburukan itu akan mengantarkan dirinya ke dalam neraka. Maka ini ibu-ibu sekalian perhatikan, jadi orang yang jujur ketika puasa. Karena salah satu sebab puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kata sebagian para ulama, bukan tidak diterima, tetapi pahalanya itu tidak ada. Atau paling tidak berkurang keutamaannya, berkurang besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu contoh ya, kata para ulama. Orang kalau suka ngomong dusta atau tidak suka jujur, itu akan membuat hatinya tidak tenang. Contoh ya, ada orang mungkin pernah mencuri uang di kantornya 1 juta. Dia curi uang 1 juta. Dipanggil dia sama temannya, kamu mau curi uang? Dia bilang, saya tak mencuri. Selama dia tidak jujur, walaupun orang tidak tahu dia mencuri, setiap dia dengar ada kalimat 1 juta, dia ingat dengan dosanya.
Begitulah buruknya masalah kedustaan. Ketika ada orang misalnya menzalimi orang lain, misal ya, dosa yang lebih parah membunuh orang misalnya. Kemudian dia tidak taubat, dia tidak mengaku, dia berdusta. Setiap dia baca berita tentang pembunuhan, dia merasa ingat dengan dosa itu lagi. Begitu seterusnya ibu-ibu sekalian. Maka ucapan jujur itu benar-benar dilatih dalam diri kita. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, jujurlah kalian kepada Allah dan kepada sesama manusia. Karena kejujuran itu akan menyelesaikan urusan kala itu selesai. Dari panggil sama orang, kamu benar nggak begini? Kalau kita dusta, urusan kita nggak selesai. Tapi kalau kata dia, saya melakukan itu, saya mohon maaf, selesai. Kita mohon maaf, kemudian orang mungkin memaafkan kita, selesai urusan kita. Daripada kita berdusta begini begitu, ini repotnya orang yang tidak jujur kepada sesama manusia. Dan orang yang biasa ngomong dusta biasanya akan jatuh kepada dosa-dosa yang lain. Makanya kata Imam Asy'uti ketika menjelaskan hadis ini, Imam Asy'uti mengatakan yang dimaksud dengan perkataan dusta ada dua. Yang pertama, suka berbohong. Tadi dia suka berbohong. Dan yang kedua, orang yang suka berdusta, suka berbohong, biasanya mereka adalah orang yang paling mudah menfitnah orang lain. Biasanya kalau ada orang suka fitnah, ya, suka ngadu domba, biasanya ini orang yang suka dusta. Dapat berita tentang itu begini loh misalnya. Nah, dia karena suka dusta ditambahin sama dia. Ini bahaya penyakit dusta. Bahaya penyakit dusta, penyakit namimah, penyakit adu domba. Ini kakak beradik semua. Kalau orang suka adu domba, biasanya dia suka dusta. Kalau orang suka dusta, biasanya dia suka menfitnah orang lain. Makanya ibu-ibu sekalian, latih diri kita ini tidak sibuk dengan urusan orang lain. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Rahimahullah imra'an. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang dia sibuk dengan privasi dirinya saja. Ini perlu dilatih. Kadang-kadang kita sibuk malah mikirkan urusan orang lain. Kok dia beli mobil itu ya? Ini lebih bagus lah. Ya udah terserah dia sudah. Kok bajunya warna itu ya? Ini nih sifat-sifat seperti ini dihilangkan dari diri kita. Maka kata Nabi, semoga Allah merahmati seorang hamba yang fokus memperbaiki dirinya. Dia nggak suka nyalahin orang, tapi dia memperbaiki dirinya. Dan ingat ibu-ibu, setiap musibah yang menimpa kita, kalau dikatakan musibah bukan hanya banjir, bukan hanya meninggal, apapun musibah. Musibah itu sesuatu yang tidak kita suka. Mulai dari urusan yang paling kecil sampai yang paling besar. Pertama kata Allah apa? Ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun bencana yang tidak kalian sukai, itu semua karena ulah diri kalian sendiri. Jadi kata para ulama, kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita suka, pertama yang harus kita lakukan muhasabah diri. Itu yang pertama. Sebelum kita menyalahkan orang lain, sebelum kita menyalahkan keluarga kita dan seterusnya. Maka ini yang pertama jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ucapan-ucapan dusta. Kemudian yang kedua, di antara hal-hal yang bisa membuat puasa kita sia-sia, ketika seseorang itu melakukan yang namanya laghun. Laghun itu adalah perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Jadi di antara yang bisa menghabiskan pahala puasa kita, kalau kita mengisi hari-hari kita, mengisi waktu kita dengan hal yang tidak bermanfaat. Ada orang, sebagian orang ya, makan sahur, kemudian sholat subuh. Habis sholat subuh udah tepar sudah. Tidur sampai menjelang subuh. Nanti zuhur bangun sedikit karena punggungnya sakit. Kalau nggak sakit tidur lagi. Bangun sebelum zuhur sholat. Habis zuhur tidur lagi. Atau main HP bentar sampai asar. Nah, orang yang seperti ini waktunya sia-sia. Ramadan dia pun sia-sia. Karena dia menghabiskan waktu untuk pada hal yang tidak bermanfaat.
Ini pada konsep masalah istirahat saja. Apalagi kalau orang itu mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermaksiat, ini lebih berbahaya lagi. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis Abu Hurairah, "Laisa siyam min akli wa syarab." Yang namanya puasa itu bukan sekedar menahan dari haus dan lapar. Bukan sekedar itu kata Nabi. Innama siyam minal lagwi war rafath. Tetapi sesungguhnya puasa yang sebenarnya itu menahan diri dari lagwun, dari perbuatan yang sia-sia. Lagwun, perbuatan yang sia-sia. Kemudian kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, fa in syabaka ahadun, ketika engkau sedang puasa, tiba-tiba ada orang yang mungkin mencelamu, menghinamu, melecehkanmu, au jahula alaika, atau ada orang yang usil sama kamu, kata Nabi. Faltaqul, maka ucapkanlah inni shaim, inni shaim. Aku sedang puasa, aku sedang puasa. Nah, hadis ini ibu-ibu sekalian, bukan maksudnya kita mengatakan kepada mereka, misal kita sedang ada orang misal ganggu kita atau mungkin menghina kita sampai kita mungkin berdebat dengan dia sehingga kita emosi, terus kita bilang saya sedang puasa, bukan begitu. Jangan ganggu ya, saya sedang puasa, saya sedang puasa, bukan begitu maksud hadisnya. Tapi maksudnya apa ibu-ibu? Kita katakan dalam hati kita, saya sedang puasa ya Allah, saya sedang puasa. Sehingga kita bersabar ketika ada orang mengganggu kita. Ada orang menjelek-jelekkan kita di siang Ramadan, kita katakan pada diri kita, saya sedang puasa. Ini akan membuat kita itu tertahan dari rasa emosi dan marah. Nah, ibu-ibu sekalian, kalimat yang seperti ini, inni shaim, juga pernah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam redaksi yang lain. Ketika ada salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ausini, ya Rasulullah, berikan aku wasiat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la taghdab wa la jannah. Ya, Nabi bilang 3 kali. Nah, kata para ulama ibu-ibu, kalau ada orang yang membuat kita emosi, entah siapapun lah orangnya, yang buat kita emosi, buat kita mau marah, maka katakan dalam hati kita apa yang Nabi ucapkan tadi. Jangan marah bagimu surga. Jangan marah untukku surga. Kita ulang 3 kali. Kata para ulama, itu cara yang paling terbaik untuk menghilangkan rasa emosi. Setelah kita istighfar, kita berwudu, bacakan itu dalam hati kita. Saya puasa, saya sedang puasa. Itu dibacakan dalam hati kita. Insya Allah itu akan bermanfaat untuk menahan rasa marah dan emosi. Maka orang kalau sedang puasa tapi masih suka emosi, dia belum sampai pada titik yang Nabi harapkan dari puasa ini. Jadi puasa bukan sekedar gak makan, gak minum, gak berhubungan biologis, bukan sekedar itu. Tetapi kalau kita sudah ngaji, ibu sudah ngaji seperti ini, mestinya kita itu kalau beribadah bukan lagi mengingat pembatal puasa. Pembatal puasa kita sudah tahu semua, makan, minum, berhubungan biologis, haid, nifas, pada itu. Tetapi orang beriman kalau dia sudah kenal dengan agama Allah, dia sudah cinta dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dia pikirkan ketika ibadah, ini pahala puasa saya sempurna di sisi Allah. Target dia itu lagi, bukan sekedar menunaikan kewajiban. Sama seperti orang beriman ketika dia baca Al-Quran, targetnya bukan akhir ayat, target 1 juz, 2 juz, bukan itu. Bagaimana setiap dia membaca Al-Quran, rasa takutnya bertambah kepada Allah. Itu yang diharapkan dari setiap ibadah. Setiap kita bersedekah, kita berharap sedekah kita akan mengurangi rasa kikir dalam hati kita. Nah, itu target-target orang beriman dalam ibadah. Bukan sekedar sholat, bukan sekedar puasa, ibu-ibu sekalian. Dan insya Allah kalau kita sudah tahu dengan ilmunya, kita akan berusaha untuk mencapai ibadah puasa yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kitab Fathul Bari disebutkan apa itu laghun. Ini definisi dari sebagian para ulama. Apa itu laghun? Al-laghwu kalamul ladzi la asla lahu minal batil wa syabah. Yang namanya laghun itu
perkataan sia-sia yang gak ada faedahnya, yang gak ada manfaatnya. Kita kalau berteman sama orang, jangan berteman sama orang kecuali ada dua hal yang kita dapat dari dia. Kata Ibnu Qayyim, yang pertama, kalau kita punya teman, pertama yang harus kita tahu bagaimana kita memberikan manfaat kepada dia. Kita punya ilmu, kita sampaikan. Kita punya sesuatu kebaikan, kita sampaikan. Atau sebaliknya, kalau kita tidak bisa memberikan manfaat kepada dia, mungkin karena dia lebih alim daripada kita, maka paling tidak kita mengambil manfaat dari dia. Ada saling nasihat di situ, saling nasihat. Maka kalau kita sedang puasa, hindarkan majelis-majelis yang tidak ada manfaatnya. Ini kedua bapak-bapak misalnya duduk di warung kopi dari pagi sampai sore, sambil main catur. Benar main catur ini bikin pintar? Ini ada juga orang bilang main catur ini bikin pintar. Benar nggak? Orang pintar itu siapa ibu? Kata Nabi, orang yang pintar mandana nafsah. Orang yang pintar, orang yang jenius adalah orang yang selalu mengingat persiapan dia untuk kematian. Itu orang yang pintar, kata Nabi. Kenapa dikatakan pintar? Kalau orang sudah mempersiapkan dirinya untuk akhirat, berarti dia tahu akhirat ini adalah kehidupan yang abadi. Surga itu kehidupan yang abadi. Maka tidak mungkin dia mengambil dunia dan dia meninggalkan yang lain, akhirat. Nah, kira-kira orang sedang mencatur ingat sama mati kan? Ingat sama mati Buddha, matikan raja. Nah, iya itu. Tapi kalau kematian yang asli nggak ada itu. Makanya hati-hati. Permainan-permainan yang tidak bermanfaat ditinggalkan. Termasuk anak-anak kita ketika puasa. Kita kalau punya anak, punya suami ingatkan. Terkadang ada sebagian anak-anak kita itu kalau sedang puasa mainnya game terus, main HP dari pagi sampai sore. Kadang-kadang kita orang tua juga gitu, nggak apa-apa loh Ustaz, yang penting dia puasa. Ini juga salah nih. Bukan yang penting puasa. Kalau yang penting puasa, anak umur 6 tahun udah bisa puasa. Tetapi orang kalau sudah balik, sudah kenal sama agama, maka dia mengisi waktu-waktu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu dia yang berkaitan dengan poin yang kedua, perkataan yang sia-sia ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, di antara hal-hal yang bisa membuat Ramadan kita sia-sia adalah sifat rafath. Jadi ucapan rafath masih berkaitan dengan lisan. Apa itu rafath, ibu-ibu sekalian? Ini kalimat-kalimat kotor. Kalimat-kalimat kotor dan keji. Beda sama laghun tadi. Kalau laghun itu lebih kepada perbuatan atau kalimat yang sia-sia, atau memperbanyak hal-hal yang mubah, ini juga bisa mengurangi pahala puasa. Kita melakukan hukumnya mubah, tapi kalau kita terlalu banyak, ini nggak manfaat. Ada orang suka masak, terlalu sering masak, sehingga membuat dia nggak bisa baca Quran, nggak bisa membuat dia berzikir sama Allah. Maka masak yang sifatnya mubah tadi menjadi sia-sia. Ustaz anak punya catering, itu beda lagi. Itu kan telah pekerjaan. Tapi kalau sekedar hobi, terlalu banyak melakukan hobi kita sehingga meninggalkan dari ketaatan kepada Allah, ini sia-sia. Nah, yang ketiga namanya rafath. Namanya adalah rafath. Juga disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamas siyamu minal lagwi wa rafath. Sesungguhnya yang namanya puasa itu adalah menahan diri dari rafath, ucapan-ucapan kotor. Jadi ada orang kadang-kadang ucapan nggak bisa dikontrol sama dia. Mau puasa, nggak puasa, ngomong kotor tetap keluar. Ini diperhatikan betul, ya. Termasuk ngomong kotor di sini adalah bercanda yang berkaitan dengan masalah agama. Ini nggak boleh. Ini ibu-ibu ya, bercanda dalam kaitan agama ini paling besar di dosanya. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah hai Muhammad kepada mereka yang suka mencela agama ini. Mengapa mereka menghina agama Allah? La ta'tadiru, kata Allah. Jangan kalian minta maaf, kata Allah.
Qad kafartum ba'da imanikum. Karena sesungguhnya engkau telah kufur setelah beriman. Kata para ulama, ada orang yang mungkin awalnya bercanda, tapi bawa-bawa nama agama, dia bisa kufur seketika itu. Ini kan bahaya sekali. Nah, ini kalimat-kalimat yang suka bercanda. Ya. Ada kemarin saya baca semacam kalimat, mungkin niatnya bercanda tidak boleh. Ada pertanyaan Ustaz, tapi bukan ke saya, tapi di media sosial. Ustaz, apa hukumnya kalau kita mandi gayungnya terpelan? Ini kan nggak penting ya, ini kan menghina agama sebenarnya. Masa gayung ditelan gitu kan? Nah ini pertanyaannya seperti ini ada sifat-sifat menghina agama nih. Maka yang seperti ini kita tinggalkan. Biasakan hati kita itu takut kepada Allah dengan hal-hal yang sudah membawa nama-nama agama. Makanya dahulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu benar-benar memperhatikan adab kepada Allah dan Rasulnya. Contoh Umar bin Khattab, ibu sekalian. Umar bin Khattab ini adalah orang yang suaranya keras. Dia berbisik aja orang depan bisa tahu. Bisikannya kan, saking besarnya suaranya. Ketika itu turun firman Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya ayuhan Nabi, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi. Ini masalah adab, ucapan. Jangan teriak-teriak depan Nabi, jangan ngomong kotor depan Nabi. Ketika ayat ini turun, kata Umar bin Khattab, sepertinya ayat ini bicara tentang saya. Wahai orang beriman, jangan kamu angkat suara kamu di depan Nabi. Ada dua maknanya itu. Yang pertama maknanya memang tidak boleh teriak-teriak di depan Nabi. Tidak boleh suara lebih keras daripada Nabi. Makna yang kedua, termasuk orang itu dikatakan mengangkat suaranya di hadapan Nabi ketika dia memilih pendapat yang tidak sesuai dengan pendapatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Umar bin Khattab, semenjak itu kalau saya ngomong sama Nabi, saya benar-benar kecilkan suara saya. Ini adabnya para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita mungkin di bulan puasa, yang tadi kita mungkin ngomong kita kasar sama sebagian orang, kita tahu. Kita latih kita ngomong dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun. Bukan masalah volume, tapi lebih kepada masalah adabnya. Masalah adab yang diperhatikan. Karena kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, al-Muslim man salibal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim yang terbaik itu adalah orang Muslim yang lisannya tidak mengganggu orang-orang yang beriman. Terkadang ada orang, kita mau jumpa sama dia takut. Terkadang kita kalau berteman sama orang, kita mungkin punya teman-teman yang kita kadang-kadang nggak suka gitu. Kita takut kalau dia ngomong ada sesuatu yang menyakitkan hati kita. Nah ini perlu diperhatikan. Jangan sampai teman kita tidak nyaman dengan lisan kita. Itu diperhatikan. Jangan sampai orang takut dengan lisan kita. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min rajulin yatakallamu fiha." Besok di akhirat ada seorang yang suka berbicara. Bahkan dia ngomong sesuatu yang dianggap ini sepele sesuatu ini. Yulqa biha finnar sab'ina kharifan. Namun sesuatu yang dianggap sepele ini dia ngomongin sama orang, disampaikan kepada orang yang dianggap nggak masalah diomongin. Namun justru sesuatu yang dianggap sepele itu membuat dia masuk ke dalam neraka 70 tahun perjalanan. Bayangkan. Begitu juga sebaliknya kata Nabi, terkadang ada seseorang yang ngomong tentang kebaikan dan dia menyangka nggak ada apa-apa dari apa yang dia bicarakan itu. Mungkin dia menasihati orang sebentar, atau dia mengembirakan hati temannya yang sedih. Kata Nabi apa? Justru kalimat yang dia anggap sepele itu dari kebaikan yang membuat dia masuk ke dalam surga. Makanya la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Wahai manusia kata Nabi, jangan pernah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan pernah diremehkan itu. Jangan pernah kita meremehkan kebaikan orang sekecil apapun. Karena kebaikan kita sekecil apapun Allah akan timbang di akhirat. Dan keburukan kita sekecil apapun Allah akan timbang di akhirat. Allah itu Maha Adil. Maka di
itu yang harus kita lakukan ketika kita berpuasa. Jaga sifat-sifat yang namanya menjaga lisan kepada orang, tinggalkan ghibah dan namimah dan seterusnya. Baik kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, di antara yang membuat Ramadan kita sia-sia, ketika seseorang itu masih gemar melakukan dosa dan maksiat yang biasa dia lakukan di bulan-bulan yang lain. Ini ada detail dari para ulama. Terkadang ada dosa itu kita sering nazimi, ini nggak boleh. Ibu-ibu sekalian, kalau kita bicara masalah dosa, maka kita bicara masalah taubat juga. Taubat itu ada dua. Ibnu Qayyim sebut taubat itu ada dua. Ada namanya taubat mutlak. Apa namanya? Taubat mutlak. Apa itu taubat mutlak? Bertaubat dari seluruh dosa yang pernah kita kerjakan. Jadi sifatnya umum. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya, ampuni dosa-dosa saya. Nah ini taubat mutlak namanya. Ini harus kita lakukan setiap hari. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam taubat mutlaknya setiap hari 70 kali. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dari sekian banyak dosa minimal 70 kali dalam satu hari. Ini taubat mutlak. Nah, ada taubat yang kedua yang mau kita bahas sekarang. Namanya taubat muqayyad. Taubat muqayyad. Apa itu taubat muqayyad? Bertaubat dari satu dosa saja. Tapi ini yang sering kita lakukan. Taubat dari satu dosa yang sering kita kerjakan. Sehingga dibutuhkan taubat muqayyad di sana supaya kita itu ingat terus dengan perbaikan diri kita. Misal begini, ada orang susah betul meninggalkan dosa riba. Dia punya hutang, dia lunasi, selesai hutang riba. Namun setelah sebulan, 2 bulan, tergoda lagi transaksi riba lagi. Begitu dia seterusnya, dia susah meninggalkan dosa riba. Maka dia perlu taubat muqayyad di sini. Taubat khusus yang berkaitan dengan riba. Ada orang misalnya punya dosa, suka meninggalkan sholat. Dia susah kembali kepada urusan sholat, dia susah menegakkan sholat, maka dia harus taubat khusus yang berkaitan dengan masalah meninggalkan sholat. Nah, begitu seterusnya ibu-ibu sekalian. Ada orang misalnya susah menahan lisannya dari riba dan namimah. Mungkin kalau jumpa sama teman mau ngomongin orang aja. Kenapa orang itu tuh? Wajar kalau ngumpul sama dia, pengennya yang ngomongin orang aja. Nah, jadi kalau hal-hal yang seperti ini, kalau kita sadar kita melakukan dosa itu terus-menerus, maka perlu taubat muqayyad di sana. Ini yang dimaksudkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengerjakan sebuah dosa, kemudian dia berwudu seperti wudu mau sholat, dan dia sholat sunnah 2 rakaat. Setelah selesai sholat dia berdoa kepada Allah, maka niscaya Allah mengampunkan dosa yang baru saja dia kerjakan. Ini perlu kita lakukan. Kalau kita punya satu dosa yang sekarang ketika Ramadan masih kita kerjakan, maka perlu taubat muqayyad di sana. Terkadang ada orang yang terbiasa mungkin menyakiti hati orang tua. Setiap diskusi sama orang tua jadi sakit hati, berantem. Perlu taubat muqayyad di sana. Nah, oleh karena itu ibu-ibu sekalian, jangan isi Ramadan kita dengan dosa dan maksiat. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa Ramadan, ghulqal abwabul jannah." Kalau futihat abwabul jannah, wa ghulqa abwabun nar. Kalau sudah datang bulan Ramadan, maka terbuka pintu-pintu surga Allah. Ada 2 makna kata para ulama, memang pintu itu dibuka oleh Allah. Makna yang kedua makna biasa. Artinya di bulan Ramadan itu banyak orang yang beramal saleh, seakan-akan pintu surga dimudahkan bagi kita untuk memasukinya. Maka orang yang paling merugi ketika Ramadan, dia masih melakukan dosa yang selama ini dia kerjakan. Ini hati-hati ya. Maka ada kemarin fatwa dari Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan orang yang melakukan kebaikan di bulan Ramadan itu mendapatkan kelipatan dari amal saleh, berlipat-lipat pahalanya. Begitu juga dengan dosa dan maksiat. Orang yang melakukan dosa dan maksiat di siang Ramadan, di bulan-bulan Ramadan, maka Allah juga melipatkan dosa-dosa tersebut
ketika dia melakukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini perhatikan benar-benar yang berkaitan dengan masalah dosa. Karena dosa itu pasti berefek sama kita, berefek sama keluarga kita, berefek kepada semangat ibadah kita tuh berefek. Maka dulu ada seorang ulama, ya. Dia ini orang yang benar-benar menjaga waktunya dari perbuatan dosa dan maksiat. Dia pernah lewat di depan orang-orang sedang nongkrong-nongkrong, duduk-duduk. Dipanggil, wahai imam, kamu kesini ngobrol sama kami di sini. Apa kata Imam Hasan Al-Basri ini? Demi Allah, tahankan untukku matahari, aku akan duduk bersama kalian. Artinya apa? Aku nggak mau buang-buang waktu duduk pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Masih banyak yang belum kita lakukan ibu-ibu. Al-Quran kita masih kurang kita baca. Kita masih banyak kesibukan kita untuk Allah sebenarnya. Istighfar kita belum banyak. Buku tauhid, buku akidah belum banyak kita selesaikan. Masih banyak kebaikan-kebaikan yang belum bisa kita kerjakan. Waktu kita terbatas. Maka kata sebagian para ulama, orang-orang yang sudah meninggal dunia sekarang, andaikan mereka dibangkitkan kembali oleh Allah, mereka akan minta satu angan-angan sama Allah, agar mereka diizinkan bisa beribadah di satu hari bulan Ramadan. Kata para ulama, karena saking dahsyatnya pahala di bulan Ramadan itu, satu hari mereka minta kepada Allah agar terhindar dari dosa dan diampunkan dosa-dosa mereka. Kita masih di sini bulan Ramadan ini, ya. Jadi jangan jadikan ini bulan yang biasa, jangan. Di rumah itu kita sibukkan dengan ketaatan. Kita lengah sedikit, ingatkan suami kita, ingatkan anak-anak kita. Kita letih dari ibadah, istirahat. Ini yang para ulama sampaikan kepada kita. Jadi benar-benar waktunya maksimal untuk ibadah. Letih kita baca Al-Quran, pindah ke baca buku agama. Capek kita membaca buku agama, pada zikir pagi, zikir petang. Masih banyak yang bisa kita lakukan di rumah kita. Dari sini perlu diperhatikan bahwa saya meninggalkan dosa dan maksiat itu salah satu yang bisa membuat Ramadan kita tidak sia-sia. Baik kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga di antara yang membuat Ramadan itu tidak sia-sia ketika seseorang itu meningkatkan kesabarannya. Nah ini Bu, yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu asyri amsalihha. Semua amal kita ini, salat, apalagi zakat, sedekah, haji, umrah, silaturahim, seterusnya, itu pahalanya berkisar antara 10 sampai berapa? 700 kali lipat. Enggak lebih, enggak kurang. Setiap ibu salat, setiap ibu haji, umrah, apapun ibadah itu berkisar dari 10 sampai 700 kali lipat. Tetapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, illa saum, kecuali ibadah puasa. Wa ana ajzibihi yada syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Tetapi ibadah puasa itu kelipatannya tidak terhingga. Tidak terhingga. Tapi Nabi kasih 2 syarat. Karena dia telah meninggalkan syahwatnya dan dia meninggalkan makan dan minum. Jadi bukan sekedar meninggalkan makan dan minum, juga meninggalkan syahwat. Syahwat itu bukan sekedar berhubungan biologis, termasuk syahwat itu kecintaan kepada dunia. Sifat kikir dihilangkan, sifat bakhil dihilangkan. Makin suka membantu orang-orang miskin ketika Ramadan. Disibukkan kita dengan membantu orang-orang susah di antara kita. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas. Nabi Muhammad itu alaihi salatu wasallam orang yang paling dermawan, kata Aisyah. Dan ketika masuk Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dermawan yang lebih hebat lagi. Bayangkan, orang sudah dermawan, masuk Ramadan lebih hebat lagi dermawan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibadah puasa itu tidak ada kelipatannya. Bisa 700, bisa 1 juta, bisa 1 miliar, nggak tahu. Yang jelas dia lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain. Nah, kenapa bisa seperti itu kata para ulama? Karena ada 3 alasan.
Yang pertama, ya, atau satu alasan, ya, tapi mencakup tiga. Ya, karena ada satu alasan mencakup tiga hal. Karena ibadah puasa itu sangat erat kaitannya dengan kesabaran. Dan Allah ketika bicara tentang orang yang sabar dalam surat Al-Quran, dalam surat Az-Zumar ayat ke-10, ketika Allah berbicara tentang pahala orang yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala yang tanpa batas kepada orang yang bersabar, tanpa batas pahalanya. Nah, dalam puasa di situ sangat erat kaitan dengan kesabaran. Ada tiga kesabaran dalam puasa. Yang pertama, kesabaran dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Gak boleh makan, gak boleh minum, ya. Gak boleh gunjing, gak boleh namimah. Banyak larangan dalam puasa. Orang yang puasa dia sabar meninggalkan larangan-larangan Allah. Yang kedua, orang yang berpuasa di situ ada kesabaran dalam mentaati perintah Allah. Allah suruh makan sahur, Allah suruh menahan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Allah suruh sabar di situ. Tidak ada ketaatan kepada Allah, perlu kesabaran. Orang kalau tidak sabar beribadah, mereka tidak akan pernah sampai pada titik cinta sama Allah. Kita kalau sholat perlu sabar. Sholat itu capek, baca Quran itu capek, zikir itu capek, sholat tahajud itu capek. Tapi kalau kita cinta dengan ibadah itu rasa letih yang berbuahkan dengan surga. Ini yang kedua, kesabaran dalam mentaati Allah. Dan yang terakhir, dalam puasa itu ada kesabaran dalam hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa atau bencana. Terkadang ada orang karena puasa dia harus menahan lapar, dia letih, dia lemas, wajar. Maka dia bersabar dengan cobaan-cobaan itu ketika puasa. Maka dalam puasa mencakup tiga kesabaran. Kalau orang benar-benar puasanya karena Allah, maka Allah akan berikan kepada dia pahala yang tidak ada batasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin pada poin yang terakhir insyaallah taala. Kalau banyak ngomong haus juga. Poin terakhir insyaallah. Amalan-amalan prioritas bagi para wanita. Ini khusus bagi para wanita dulu. Pertama, ibadah sholat tarawih. Puasa sudah jelas, laki-laki perempuan puasa. Ibadah sholat tarawih. Nah, kalau kita berbicara mana yang lebih afdal, wanita tarawih di rumah atau di masjid? Di rumah. Baik. Kalau ibu pergi ke Mekah, mana lebih afdal? Sholat di hotel atau di Masjidil Haram? Kok bisa gitu? Karena pahalanya lebih besar. Dulu para sahabat Nabi istri-istri sholatnya di mana? Di rumah mereka sholat. Nah, ini saya mau jelasin ya. Ini penting karena banyak sebagian orang salah paham. Sehingga mereka ketika berangkat haji, berangkat umrah, sholat di hotel. Alasannya lebih mulia di hotel daripada di Masjidil Haram. Maka ada penjelasan dari para ulama. Pertama yang berkaitan dengan masalah tarawih dulu. Mana yang lebih afdal? Kalau bicara afdalnya di rumah atau di masjid? Maka ada hadis datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian melarang para wanita-wanita sholat di masjid. Ini orang tidak boleh dilarang. Ada pengurus dilarang wanita ke masjid, ini salah ya. Tidak boleh dilarang wanita ke masjid kata Nabi. Tapi Nabi sebutkan pada kalimat berikutnya, wa buyutahunna khairun lahunna. Tetapi rumah-rumah mereka lebih mulia dan lebih afdal daripada mereka ke masjid-masjid mereka. Nah, kalau kita bicara masalah besarnya pahala, maka lebih besar pahala di rumah. Kalau ibu tarawih yang bukan haji umrah, ibu tarawih itu lebih besar pahalanya di rumah. Dan ingat ibu-ibu, walaupun ibu sholat sendirian di rumah tidak berjamaah, itu pahalanya lebih baik daripada ibu sholat berjamaah di masjid. Itu kata para ulama. Makanya perempuan nggak perlu berjamaah di masjid tunggu suaminya pulang, nggak perlu sebenarnya. Walaupun sesekali boleh kata para ulama. Laki-laki kan ke masjid nih dapat 27 derajat pahalanya. Perempuan sendirian dia sholat di rumah,
tetap dapat pahala berjamaah walaupun dia sendirian. Nah, kalau bicara masalah pahala itu lebih besar di rumah. Tetapi ya, kalau berbicara masalah mengambil manfaat, mungkin motivasi, Ustaz saya sesekali pengen ke masjid Ustaz, pengen dengarkan bacaan imam, pengen khusyuk, terkadang tetap bertambah motivasi jumpa sama teman-teman di masjid. Ini juga tidak masalah sebenarnya. Tidak masalah, apalagi ada kajian ilmu setelah itu, maka tidak mengapa dia ke masjid. Nah, tapi kalau sama semangatnya, sama-sama 100% semangatnya, maka lebih afdal di rumah. Tetapi kalau mereka ingin ke masjid, maka mereka tidak boleh dilarang. Ya. Nah, dalilnya apa? Ternyata istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi sudah meninggal dunia, mereka iktikaf di Masjid Nabawi. Mereka tidak pilih di rumah mereka. Mereka iktikaf di Masjid Nabawi. Berarti mereka sholat di Masjid Nabawi, bukan di rumah mereka. Nah, artinya apa? Ini jangan menjadi hal yang diperdebatkan. Ini hal yang luas. Bagi orang yang ingin ke masjid silahkan. Bagi mereka yang ingin di rumah silahkan. Ya, maka kita melihat diri kita. Kadang-kadang ada orang yang kalau dia itu di rumah, tarawihnya mungkin nggak terlalu khusyuk karena nggak paham apa yang dibaca, bacaan yang pendek. Maka dia cari mungkin masjid yang mungkin sholatnya lebih lama. Apalagi bacaan imamnya bagus, itu menambah iman dia, menambah semangat dia ibadah. Maka itu juga lebih baik insyaallah ta'ala. Dan ingat ibu-ibu, sampaikan sama suami nanti, ini bagi laki-laki khususnya, tentang keutamaan orang yang tarawih sampai selesai. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa, kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang sholat dengan imam tarawih sampai selesai witir, bukan 4 rakaat kabur pulang, bukan, sampai selesai witir, Allah tuliskan baginya sholat semalam suntuk. Sama ibu juga berlaku itu di rumah. Bapak juga berlaku tapi di masjid. Kita sholat cuma setengah jam bersama imam, pahala seperti sholat semalam suntuk. Bayangkan. Inilah kasih sayang Allah diberikan kepada umat Nabi Muhammad ketika mereka berpuasa beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, wallahu ta'ala alam bisawab. Itu satu ibadah yang mungkin harus saya ingatkan pada pertemuan ini. Jadi jangan sampai Ramadan tidak melakukan ibadah tarawih di rumah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan Bu sebelum kita tutup. Saya tafadhal bismillah. Kalau ada yang mau tanyakan di luar tema juga apa insyaallah. Bismillah Ustaz, aku mau nanya tadi Al-Quran turun ke langit dunia itu 23 tahun. Ke langit dunia sekali, langsung? Ya, 30 juz. 30 juz. Lalu malaikat Jibril membawa ke bumi itu berangsur-angsur. Ya, kurang lebih 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Jadi turunnya kepada dari langit dunia sekali turun, langsung 30 juz. Tetapi turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi itu 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Jadi berangsur-angsur turunnya. Berarti bisa dikatakan bahwa Nabi itu berarti baru hafal 30 juz setelah 22 tahun. Sekarang ada orang yang hafal 30 juz sebulan, mungkin kacau kan? Pantas hafalannya nggak kuat, nggak lancar. Maka jangan terburu-buru ketika ingin menghafalkan Al-Quran. Nabi saja itu puluhan tahun ketika beliau turun ayat baru dihafalkan, turun ayat baru dihafalkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis Bukhari, ketika Ramadan di hari-hari biasa, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minimal setahun sekali khatam dengan Jibril alaihissalam. Nabi menyebarkan hafalannya kepada malaikat Jibril alaihissalam setahun sekali. Tetapi di tahun beliau hendak meninggal dunia, ketika Ramadan beliau menyebarkannya 2 kali. Jadi tetap ada seorang hafalan kepada malaikat Jibril. Ini untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Itu waktunya ya. Allah a'lam bishawab. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sholat tarawih yang diselingi dengan ceramah atau hukum itu katanya tidak sesuai dengan sunnah. Penjelasannya. Bagaimana hukumnya sholat tarawih yang diiringi dengan ceramah?
Memang ada sebagian ustaz-ustaz kita yang langsung mutlak mengatakan itu, bahkan mengatakan bid'ah. Ya, ini ijtihad masing-masing sebenarnya. Nah, tapi saya pribadi, saya tanyakan kepada sebagian para masyayikh, guru-guru kita yang lain, yang ustaz kita, dia menjadi bid'ah ketika ada keyakinan, oh kalau tidak ada ceramah gak afdal, ini jadi bid'ah. Ini jadi bid'ah. Bahkan sebagian masjid kalau nggak ada ustaz yang datang tuh bingung. Padahal ini tidak ada kewajiban sebenarnya. Bahkan sebagian orang ceramahnya lebih lama daripada sholatnya. Nah, maka sebenarnya kalau ini dikatakan bid'ah, ya mungkin sebagian ustaz ada yang mengatakan bid'ah. Dan sebenarnya wajar kalau ada orang yang mengatakan bid'ah, karena di Indonesia ini benar-benar seperti satu kesatuan. Artinya itu kalau nggak ada hari ini ceramah, besok ceramah, seperti dianggap sebuah ibadah khusus. Nah, tetapi insya Allah Taala, kalau pendapat saya pribadi dan sebagian para masyayikh, guru-guru kita dan ustaz yang lain, kalau kita tidak menganggapnya sebuah kewajiban, maka tidak mengapa insya Allah. Apalagi kalau misalnya cuma seminggu sekali, maka seharusnya jangan setiap hari sebenarnya. Kalau dibuat setiap hari ini nanti mengkhususkan. Ketika sudah dikhususkan, ini menjadi sebuah ibadah lagi. Tapi mungkin seminggu 3 kali atau seminggu cuma 2 kali, itu juga baik sebenarnya. Karena di Indonesia ini punya anggapan harus ada ceramah gitu. Itu jadi masalah. Sama seperti sebagian orang sekarang kalau mau datang Ramadan harus ziarah kubur dulu. Nah, itu kan jadi bahaya. Itu subhanallah hamil 1 Ramadan itu tanah abang. Ada kuburan di sebelah kiri aja. Itu penuh. Saya tanya kenapa kok ramai gini Pak? Apa kata sebagian orang? Karena kalau ziarah kuburnya tanggal 1 Ramadan udah nggak sah. Nah ini kan muncul keyakinan. Nah ini bahayanya. Nah mungkin ustaz kita yang khawatir dianggap sebuah kewajiban, maka mereka tegas mengatakan bid'ah. Seperti Ustaz Abdul Hakim Abdah guru kita ya, Ustaz Yazid itu belum tegas mengatakan nggak ada nih sama sekali, hati-hati. Karena takut nanti umat menganggap ini sebuah keharusan. Sama seperti ziarah kubur tadi. Apalagi seperti ibadah berlimau atau berlimau, apa istilah itu ya? Mandi sebelum Ramadan. Itu kan ada tuh orang jual-jual bunga mandi sebelum Ramadan. Nah, ini hal yang dikhawatirkan. Maka wajar kalau ada yang mengatakan ini adalah perkara yang baru, tetapi yang harus kita pahami sebenarnya adalah kalau kita tidak meyakini sebuah kewajiban, ya, maka insya Allah tidak mengapa insya Allah. Buat mungkin seminggu ada 3 kali, 4 kali, ustaznya nggak datang ya sudah nggak apa-apa, kita tarawih seperti biasa. Jangan ada perasaan afdol kalau ada ceramah, ini kan jadi masalah. Nah, kenapa sebagian ulama mengatakan masih boleh ada tausiah di bulan-bulan Ramadan itu? Karena kata mereka hati manusia ketika Ramadan sedang mudah menerima hidayah. Maka sebagian orang tetap mengadakan tausiah misalnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan sholat taubat, apakah perlu kita lakukan sholat taubat itu setiap hari atau ketika kita harus melakukan salam? Ya, baik, barakallahu fiikum. Jadi kalau sholat taubat itu sebenarnya penamaan sholat taubat itu bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi bunyi hadisnya itu sholat untuk taubat sebenarnya. Jadi penamaannya bukan penamaan sholat taubat, tapi sholat sunnah setelah itu kita bertaubat sama Allah. Nah, apakah ini setiap hari? Maka tidak ya. Jadi kata para ulama ini bukan hal yang harus dirutinkan setiap hari, karena Nabi tidak merutinkannya. Nabi sebutkan dalam hadis tadi, barang siapa yang baru melakukan dosa yang memang nyata dosa besar, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, kemudian dia memohon kepada Allah, Allah akan mengampunkan dosa-dosa. Jadi memang ini bukan setiap hari, tapi memang kalau kita sudah melakukan dosa besar yang kita anggap besar, berat, kita langsung sholat sunnah. Sama seperti istikharah, bukan setiap hari, bukan setiap urusan kita. Tapi memang urusan-urusan yang benar-benar kita lihat perlu istikharah dalam mengambil keputusan. Itu dia ya. Jadi sholat taubat ini bukan setiap hari, tapi kapan dibutuhkan saja. Kapan dibutuhkan saja. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bu. Tadi Ustaz bilang taubat itu kan harus lakukan setiap hari. Itu sendiri kita lakukan dengan sholat atau? Ya baik, bagus ya.
Jadi kalau taubat mutlak yang Nabi lakukan 70 kali dalam satu hari itu bukan dengan sholat, tapi dengan istighfar, Jadi kata para ulama, kita minimal istighfar 70 kali dalam satu hari. Astagfirullah wa atubu ilaihi atau astagfirullah. Lalu ucapkan 70 dalam satu hari. Jadi bukan sholatnya, tapi lebih kepada doanya, zikirnya itu diulang-ulang dalam satu hari. Nabi dijamin surga istighfarnya berapa? 70 kali. Dijamin surga. Maka kita ini harus lebih semangat ya. Harus lebih merasa butuh dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Itu sebenarnya sholat tarawih. Ada yang berbeda dengan sunnah. Ada yang bilang 23 itu tidak sesuai dengan tuntunan. Ini yang benar. Baik ya, barakallahu fikum ya. Baik, sholat tarawih ya. Memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama ya. Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 23. Kalau kita kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dua-duanya ada. Yang 11 rakaat itu hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah apa? Mazal adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambah di Ramadan dan di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Jadi tahajudnya Nabi di Ramadan atau di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Maka sebagian orang dia salat tarawihnya 11 rakaat. Nah, yang 23 bagaimana? 23 di mana misalnya? Di Mekah. Maka 23 rakaat. Apakah di situ tidak ada ulama? Ya kan? Apakah saya sudah nggak ngerti? Kan nggak seperti itu. Nggak mungkin saya sudah nggak ngerti dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada pembesar ulama. Nah, kenapa sebagian orang ada yang 23 rakaat? Karena ini adalah asarnya para sahabat. Ini adalah perbuatan yang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab ya, di masa beliau ketika orang tarawih banyak yang sendiri-sendiri. Ada masjid satu ini satu jemaah, ini jemaah kedua, pisah-pisah mereka sholat. Akhirnya Umar bin Khattab menggabungkan mereka menjadi satu imam. Satu imam jemaahnya langsung seluruh yang ada. Maka Umar mengatakan 23 rakaat ketika itu. Di zaman Hasan al-Basri naik menjadi 43 rakaat. Nah, kesimpulannya para ulama, kalau sholat malam itu tidak ada batasan. Itu kesimpulan mereka. Diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul lail masna. Sholat malam itu 2 rakaat, begitu seterusnya. Nah, makanya sebenarnya 11 itu dibolehkan, 23 pun dibolehkan. Tidak sholat pun dibolehkan. Karena gitu ya. Kadang-kadang ada orang terlalu ini ya. Maksudnya kita nggak bisa mengatakan harus 23, harus 11. Nah, ini kita perlu, ini hal-hal fikih kita perlu ada kelapangan dada di sini. Kita nggak bisa lepas dari khilafnya para ulama. Makanya Nabi memang 11 rakaat dalam hadis yang sahih. Tapi Nabi juga mengatakan kalian berpegang teguhlah kepada sunnah-sunnah para sahabat. Karena sunnahnya para sahabat juga dalil. Maka sebagian orang sholat dengan 23 rakaat. Jadi sebenarnya yang mau 11 silahkan, yang mau 23 silahkan. Ya. Yang penting sholatnya itu khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian mereka juga sebutkan kalau mau sholatnya itu bacaannya lama, maka lebih bagus 23 rakaat. Jadi nggak terlalu capek. Jadi misal targetnya 1 juz. Kalau rakaatnya 23, bacanya kan pendek-pendek kan seperti itu. 23 rakaat dibagi 1 juz. Pendek-pendek. Tapi kalau misalnya sholatnya itu pengen suratnya pendek, maka 11 rakaat lebih utama sebenarnya. Intinya adalah dua-dua dibolehkan, ya. Dua-dua dibolehkan karena dua-dua datang dengan dalil yang sahih. Datang dengan dalil yang sahih. Memang ada sebagian pandangan ulama begini. Mereka mengatakan 23 rakaat itu asarnya lemah. Umar bin Khattab tidak pernah 23 rakaat sholat. Karena tidak mungkin Umar bin Khattab itu menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasa dalam masalah fikih ada hal-hal yang seperti ini. Tapi kalau kita merujuk kepada pendapatnya ulama-ulama besar, mayoritas imam madhab, mereka mengatakan ini dua hal yang tidak dipermasalahkan, insyaallah taala. Yang dipermasalahkan itu adalah
yang memang nggak ada tuntunannya. Contoh pakai doa setelah dua-dua, ini nggak ada tuntunannya dibuat. Selesai 2 rakaat doa dulu, salawat dulu, 2 rakaat dulu salawat, ini nggak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tarawih itu sebenarnya benar-benar sholat istirahat. Jadi ibu kalau di rumah ini saya ajarkan tarawih yang paling nikmat itu tidak pasti buru-buru. Ibu tarawih 2 rakaat di rumah sendirian. Selesai 2 rakaat, ibu pikir, ibu istighfar, doa, kemudian baca Al-Quran. Mungkin baca Al-Quran 2 lembar, santai aja tarawihnya, nikmati. Selesai 2 lembar baca, tegak lagi. Jadi benar-benar istirahat. Tarawih itu sholat istirahat, nggak diburu-buru. Ibu tarawih mungkin jam 8, selesai jam 11 nggak apa-apa. Tapi jedanya lama, memang seperti itu. Dulu ada sebagian masjid bagus di Pekanbaru ya, itu tarawih sejus semalam, 2 rakaat istirahat. Jemaah itu ya istirahat, ada yang mungkin minum dulu, kopi dulu, apa istirahat, baca Al-Quran. Jadi nggak 2 rakaat tegak, ini nggak akan nikmat sholat itu. Jadi ibu di rumah 2 rakaat nih istirahat sebentar. Tapi jangan masak juga, kalau masak kelamaan. Istirahatnya itu zikir, baca Quran, diselingi dengan itu dong. Doa, jadi nikmat sholat tarawih kita. Itu yang diminta sama para ulama kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan tidak berbuka puasa itu suatu wanita yang sedang tidak berpuasa, salah puasanya pahalanya sama ya Ustaz. Bagaimana kalau menunjukkan dengan untuk sahur, apakah sama pahalanya Ustaz? Dan yang kedua, apakah berbuka itu membatalkan puasa? Pertama, memang kalau kita melihat pada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memang ada perintah khusus untuk memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Maka ada doa khususnya sendiri kan, doa khususnya kepada orang yang diberikan buka puasa. Maka sebenarnya kata para ulama, kalau masalah pahala, memang memberikan orang itu berbuka itu lebih besar pahala. Dan keutamaan mendapatkan ibadah puasa orang itu. Dan tidak pernah dibahas masalah sahur sebenarnya. Tapi bukanlah artinya nggak ada pahalanya. Tetap ada pahala memberikan makan kepada seorang muslim. Jadi jangan sampai kita lemah semangat juga gitu. Kadang-kadang ada orang hanya ingin mungkin memberikan buka puasa aja, karena ada keutamaan mendapatkan puasa orang itu. Kalau sahur saya kayak ikutan lah. Nggak gitu juga sebenarnya. Karena dalam agama kita, ya, apapun yang kita membantu kesusahan seorang mukmin, memberikan mereka makan, itu pasti ada amal jariahnya. Kita sediakan orang makan sahur, kemudian dia berpuasa dengan makan sahur kita tadi, kita dapat pahala insya Allah. Hanya saja Nabi tidak menyebutkan secara khusus dalam redaksi makan sahur dan secara khusus. Tapi kalau buka puasa iya, karena lebih kepada membatalkan puasa makan. Tapi kalau makan sahur memang tidak ada hadis khususnya. Tetapi tidaklah menghalangi kita untuk menyiapkan sahur untuk orang-orang yang membutuhkan. Karena orang kalau tidak sahur berarti juga mereka puasa. Dan makanya banyak sekali masalah sahur sama buka ini banyak kemiripannya. Salah satunya apa? Nabi menyuruh kita berbuka dengan kurma. Makan sahur pun demikian. Disunahkan juga dengan kurma kata dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyuruh kita itu misalnya berbuka disegerakan. Kalau sahur diakhirkan. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena di sahur itu ada keberkahan. Artinya orang yang menyiapkan makan sahur dia diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk memberikan makan sahur itu masuk pada hadis bersedekah di hari pagi, di waktu pagi. Yang malaikat turun dalam hadis yang sahih kan. Ketika ada orang bersedekah di pagi hari turun 2 malaikat. Yang satu mengatakan anfiq yunfaq alaih. Yang berinfak di pagi ini semoga Allah tambahkan infak untuknya. Allah berkahi hartanya. Dan yang menahan hartanya di pagi ini semoga Allah cabut keberkahan dari harta. Jadi banyak keutamaan yang sebenarnya kalau kita tetap memberikan makan kepada orang yang mau sahur. Bahkan usahakan sahur itu walaupun benar-benar ngantuk minimal minum air putih. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbedaan kita dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani pada makan sahur.
Orang Yahudi, Nasrani nggak makan sahur mereka. Kita harus berbeda dengan mereka. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya baik, kemudian berbuka. Ya. Berbuka tidak membatalkan puasa, insyaallah. Berbuka tidak membatalkan puasa, walaupun ada khilaf di antara para ulama. Ya, ada pandangan-pandangan. Tetapi yang kita pahami dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Sama vaksin itu Ustaz, apakah membatalkan puasa? Vaksin tidak membatalkan puasa. Nah sedikit Bu sebagai tambahan. Kumur-kumur batal nggak puasa? Enggak. Jadi saya ingin tanyakan ini supaya jadi tidak semua yang masuk itu batal. Contoh gini ya, Ibu ada air 1 gelas, pakai kumur-kumur. Kemudian kita keluarin lagi airnya, berkurang nggak airnya? Kemana air itu? Masuk kan? Ada air misalnya berapa mili nih kita minum, kita keluarkan lagi, pasti berkurang airnya. Minimal 0,05 berkurangnya itu pasti berkurang. Apalagi kalau bibir kita kering. Tapi batal nggak puasa kita? Nggak batal. Walaupun airnya berkurang, karena niat kita kumur-kumur bukan untuk membatalkan puasa. Sama seperti orang tadi misalnya mencicipi makanan dalam hadis Aisyah, mencicipi garam dibolehkan, ambil letakkan di ujung lidah, batal nggak puasa? Karena niatnya bukan untuk makan. Sama seperti vaksin tadi, walaupun masuk zatnya, tapi bukan untuk makan, itu nggak batal puasa. Tidak batal. Seperti bersiwak, disebutkan Nabi itu bersiwak, dan tidak pernah disebutkan Nabi itu nggak bersiwak ketika puasa. Yang kita tahu kalau siwak itu pasti ada rasanya, nggak mungkin nggak ada rasanya. Tetapi tidak membatalkan puasa. Nah, artinya insya Allah tidak mengapa vaksin tidak membatalkan puasa. Kemudian juga yang berkaitan dengan masalah misalnya tetes mata membatalkan puasa insya Allah. Kecuali kalau kita makan permen niatnya makan batal puasa. Ada obat obat jantung diletakkan di bawah lidah, batal nggak puasa? Ada orang sakit jantung, kita kan ada obatnya itu diletakkan di bawah lidah, itu juga nggak membatalkan puasa. Walaupun ada pandangan-pandangan, karena kenapa tidak membatalkan puasa? Karena kata mereka ini obatnya langsung masuk ke paru-paru, bukan ke lambung. Itu udah masalah medis sebenarnya. Nah, itulah. Kemudian juga masalah misalnya endoskopi, yang alat kamera kecil dimasukkan ke dalam mulut orang, batal nggak puasa? Endoskopi itu batal nggak? Nggak batal. Karena kan kita bukan mau makan endoskopi kan? Enggak. Cuma karena dia masuk tidak batal, kecuali yang diperselisihkan kalau ada pelumasnya. Jadi ini kan lebih kepada medis. Kalau ada pelumasnya mungkin dia ada rasa, ini bisa membatalkan puasa. Tapi intinya kata para ulama, kalau orang sudah sakit dia boleh tidak berpuasa. Ini selesai sudah khilafnya para ulama. Jangan memaksakan diri untuk berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu, cukup insyaallah ya pada pertemuan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Tetap semangat insyaallah pada bulan Ramadan yang mulia ini. Aku qauli hadza, apa yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.